Dengan adanya media sosial, kita sering melihat berbagai macam bentuk manusia dengan gaya hidupnya. Entah itu anak pejabat, influencer, atau selebritas, posting sesuatu yang menurut mereka lucu atau biasa aja, tapi publik malah ngamuk. Seperti ketika seseorang anak konglomerat bilang, kerja keras aja cukup kok, atau bilang, kalau nggak bisa beli skincare 2 juta sebulan, jangan salahin sistem. Why? Ini bukan cuma soal salah ucap atau salah waktu. Ini yang disebut dengan fenomena tone deaf. Ketika seorang gagal menangkap atau memahami suasana hati publik, terutama mereka yang berasal dari kelas sosial berbeda. Tapi kenapa fenomena ini makin sering terjadi, terutama di era media sosial? Secara harfiah, tone deaf adalah istilah dalam musik. Artinya seseorang yang nggak bisa membedakan nada. Tapi dalam konteks sosial, tone deaf berarti gagal membaca situasi sosial atau emosional, khususnya konteks ketimpangan sosial. Ada sebuah istilah yang membahas bahwasanya otak manusia memiliki bias kognitif yang disebut optimism bias. Kita cenderung menilai hidup orang lain dari kacamata pengalaman kita sendiri. Ini menjelaskan kenapa orang yang lahir di lingkungan nyaman sulit memahami bagaimana rasa hidup dalam kekurangan. Dalam psikologi sosial ini disebut privilege blindness. Seperti orang yang lahir sudah naik mobil, lalu heran kenapa orang lain harus jalan kaki 5 kilometer ke sekolah. Akibatnya apa? Komentar-komentar yang terdengar menyakitkan, meremehkan, bahkan menghina, padahal niatnya mungkin ya nggak begitu. Karena memang dia tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan yang sama. Di balik tone deaf, ada konflik yang lebih dalam antara pewaris versus perintis. Pewaris biasanya lahir di zona nyaman, mewarisi kekayaan, status, bahkan jaringan sosial. Sementara perintis harus memulai dari bawah, dari nol, kadang dari minus. Anak pejabat misalnya, nggak cuma punya uang, tapi juga punya kenalan, akses, dan kebiasaan elit yang tak terlihat. Ketika si pewaris mengatakan kerja keras aja cukup, si perintis merasa diremehkan karena realitanya sistem sosial tidak adil. Kerja keras seringkali bukan menentukan kesuksesan seseorang. Ada faktor-faktor lain yang dirasa oleh si perintis tidak bisa ia akses. Ada kasus anak pejabat yang dia viral karena pamer jam tangan ratusan juta dan bilang, kerja keras lah, nanti bisa beli ini. Publik langsung marah. Tapi kenapa harus marah? Karena yang dia anggap sebagai motivasi justru terdengar meremehkan bagi mayoritas orang yang kerja keras 12 jam sehari tapi cuma cukup buat makan dan sewa kos. Ada satu studi yang menunjukkan bahwa kelas sosial memengaruhi cara seseorang menafsirkan emosi dan empati. Orang dari kelas atas cenderung kurang peka terhadap penderitaan orang lain, bukan karena jahat, tapi karena tidak terbiasa melihatnya dari dekat. Artinya, bukan cuma perbedaan pendapat, tapi perbedaan cara pandang dunia. Lalu kita bertanya-tanya, apakah pewaris selalu buruk? Ya tentunya enggak ya. Ada anak-anak dari keluarga kaya yang sadar posisi mereka istimewa. Lalu pakai privilege mereka untuk membantu, bukan menggurui. Yang penting adalah kesadaran sosial dan empati lintas kelas. Ini yang disebut reflektivitas kelas. Kemampuan melihat bahwa dunia tidak datar dan perjalanan orang lain tidak selalu sebanding dengan kita. Di sisi lain, perintis juga perlu memahami bahwa tidak semua pewaris punya niat jahat. Kadang mereka cuma belum belajar, belum membaca realitas orang lain. Mereka bukan lawan, tapi mungkin hanya kurang terhubung dengan status sosial yang lain. Penting buat kita semua, baik pewaris, perintis, atau siapapun, belajar humility. Mendengar dulu sebelum bicara, melihat dulu sebelum menilai. Jadi lain kali ketika kita melihat seseorang terdengar tone deaf, maka kita tanya, dia sebenarnya apakah sedang sombong? Atau dia belum pernah belajar mendengar? Dan jika kita sendiri merasa pernah mengucapkan sesuatu yang menyakiti orang lain,
Mungkin itu sinyal buat kita belajar, bukan defensif. Karena dunia ini nggak butuh lebih banyak orang pintar ngomong, tapi orang yang tahu kapan harus diam dan mendengarkan. Kalau kamu punya pengalaman soal ini sebagai pewaris ataupun juga perintis atau sebagai orang yang di antara keduanya, coba tulis di kolom komentar. Kita obrolkan bersama.